warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Analisis Informasi Pasar dalam Analisis Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya, Arsita, kedua ada Sekar, ketiga Vita, keempat Puput, kelima Indra, keenam Dila, ketujuh Nida, dan ke-8 Hanif Hasan. Oke, langsung aja kita ke materinya. Informasi pasar dalam analisis keuangan. Informasi pasar adalah informasi yang berasal dari pasar yang bisa digunakan untuk analisis keuangan. Informasi pasar dapat bersumber dari data keuangan yang tersedia maupun dari analisis yang dilakukan oleh lembaga rating. Dalam pasar keuangan yang efisien, pasar mencerminkan informasi yang relevan. Dengan demikian, informasi dari pasar bisa dimanfaatkan oleh seorang analisis keuangan. Lembaga rating. Lembaga rating adalah lembaga yang melakukan mengklasifikasikan terhadap kualitas sekuritas yang dikeluarkan oleh emiten. Rating dilakukan terhadap sekuritas obligasi. Kualitas sekuritas terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membayar pokok pinjaman dan bunga obligasi yang dikeluarkan. Lembaga rating antara lain adalah Moody's, Investor Service Inc., dan Standard & Poor's Corp di Amerika Serikat, dan Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia di Indonesia. Berikut adalah contoh grafik harga saham dari tahun 1950 sampai 1992, yang dimana jika dilihat grafik cenderung naik meski ada penurunan yang lumayan pada tahun 1988. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Maulina 403. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pasar biasa dilakukan dengan memperhatikan dua aspek. Yang pertama, risiko. Risiko adalah kemungkinan hasil yang kita peroleh menyimpang dari yang diharapkan. Ukuran statistik deviasi standar bisa digunakan untuk mengukur penyimpangan. Risiko secara umum bermakna negatif, yaitu kejadian buruk yang menimpa kita. Misalkan Tuan A berinvestasi senilai 100 juta pada obligasi tingkat bunga 12%. Dari investasi tersebut, Tuan A diperkirakan akan memperoleh 12 juta setiap tahunnya. Oleh karena penyimpangan dari hasil yang diharapkan relatif kecil, maka investasi dalam bentuk obligasi relatif rendah atau kecil. Akan tetapi jika diperkirakan PT IS akan mengalami kebangkrutan, maka risiko investasi Tuan A menjadi tinggi atau besar. Yang kedua ada return. Return biasa dimaknai dengan keuntungan. Dalam pasar modal, return didefinisikan dengan perubahan nilai antara periode T plus 1 dengan T ditambah pendapatan dikurangi pendapatan lain yang terjadi selama periode T tersebut. Misalkan kita membeli saham pada tahun ini dengan harga Rp1.000, kemudian tahun depan harga saham naik menjadi Rp1.200. Selama 1 tahun tersebut perusahaan membagi dividen senilai Rp50, maka return saham tersebut adalah return sama dengan 1.200 dikurangi 1.000 ditambah 50 dibagi 1.000 atau hasilnya sama dengan 0,25 atau 25%. Karena jangka waktunya 1 tahun, maka disimpulkan bahwa return saham adalah 25% per tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Rizky, NIM 410 akan melanjutkan materi selanjutnya. Hubungan risiko dan return. Risiko dan return memiliki hubungan yang positif. Semakin tinggi return, semakin tinggi risiko, atau semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula return yang diharapkan. Saham biasa memiliki return relatif tinggi, diikuti oleh obligasi perusahaan, obligasi pemerintah, dan sertifikat Bank Indonesia. Rumus return dan risiko. Return yang diharapkan, ER sama dengan sigma Pi dikali RI, varians, sigma kuadrat sama dengan sigma RI dikurangi ER kuadrat dikali Pi, di mana RI sama dengan return yang terjadi, ER sama dengan return yang diharapkan atau return rata-rata, Pi sama dengan probabilitas kejadian. Perhitungan risiko dan return berdasarkan data historis. Oleh karena taksiran probabilitas sulit untuk dilakukan, data historis dapat digunakan sebagai alternatif cara menghitung risiko dan return. Penggunaan data historis mengasumsikan bahwa kondisi masa mendatang sama dengan kondisi masa lalu. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu: yang pertama, menghitung return rata-rata historis, yang kedua, menghitung varians, yang ketiga, menghitung standar deviasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanif Hasan Usama, NIM 458. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang risiko dan return dalam konteks portofolio.
Portofolio diartikan sebagai kumpulan lebih dari satu aset, di mana rumusnya adalah RP sama dengan W1 R1 plus W2 R2 plus WN RRN, di mana RP diartikan sebagai return portofolio, W1 W2 atau WN sama dengan bobot tiap investasi, R1 R2 atau RN sama dengan return untuk tiap alternatif investasi. Perhitungan variansi portofolio dengan dua saham dapat dituliskan caranya sebagai berikut. O kuadrat P sama dengan W1 kuadrat O1 kuadrat plus W2 kuadrat O2 kuadrat plus 2W 1W 2 O1 2, di mana O kuadrat P sama dengan variansi, W sama dengan bobot investasi. Selanjutnya, model indeks tunggal dan capital asset pricing model atau CAPM. Model indeks tunggal merupakan penyederhanaan dari model Markowitz. CAPM adalah model keseimbangan return dan risiko sebagai berikut. Yang pertama, dalam kondisi keseimbangan, semua aset akan terletak pada garis CAPM atau garis security market line. Yang kedua, semua aset mempunyai return yang sesuai dengan risiko sistematis. Dan yang ketiga, jika ada aset yang tidak berada pada garis SML tersebut, maka kemungkinan ada intensitas menjual atau membeli aset tersebut sedemikian rupa sehingga aset tersebut akan terletak di garis SML. Karena itu dinamakan sebagai model keseimbangan. Model indeks didasarkan pada pemikiran pada waktu kondisi perekonomian baik, pada kecenderungan harga-harga saham individual akan membaik dan demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, daripada mengukur return antar saham dengan tidak langsung, yaitu dengan melihat korelasi antara return saham dengan faktor tertentu yang mempengaruhi semua saham. RI sama dengan A plus beta I CF. Faktor bersama yang sering digunakan adalah return pasar atau market return, sehingga model di atas sering dinamakan sebagai market model. RI sama dengan A plus beta I RM plus EI. Disebut juga sebagai indeks tunggal karena menggunakan variabel tunggal yaitu RM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Fitriani 424. Efisiensi pasar. Efisiensi pasar mengacu kepada kecepatan informasi yang menyebar kepada pelaku di pasar keuangan. 3 macam bentuk efisiensi pasar. Yang pertama bentuk lemah, yang kedua bentuk sangat kuat, dan bentuk kuat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.